Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 1C, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Veteran Bangun Nusantara, ingin memaparkan materi mengenai konsep dasar ilmu pendidikan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri juga anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama, perkenalkan nama saya Arifah Husnul Khotimah dengan NIM 2452000096. Teman saya Aziza Pratiwining Tias dengan NIM 2452000102. Selanjutnya Anindita Diah Puspitasari dengan NIM 2452000105. Selanjutnya Bima Surya Patria dengan NIM 2452000110. Selanjutnya Kinanti Alivia Anandiva dengan NIM 2452000112. Dan yang terakhir Nasika Najla Naila Putri dengan NIM 2452000121. Baik, sebelum ke materi, saya akan menjelaskan mengenai peta konsep yang akan dibahas. Untuk yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan. Yang kedua yaitu pembahasan, terdiri dari pengertian ilmu pendidikan, tujuan ilmu pendidikan, fungsi ilmu pendidikan, dan ruang lingkup ilmu pendidikan. Untuk yang ketiga yaitu bab 3 penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh Mbak Aziza. Untuk Mbak Aziza, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pendidikan adalah proses pengajaran yang bertujuan untuk menciptakan manusia yang lebih baik, kritis, dan bebas dari diskriminasi. Pendidikan tidak hanya mengembangkan intelek, tetapi juga membentuk akhlak dan kepemimpinan yang baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan ilmu yang kompleks dengan dasar konsep nilai yang kuat. Di era digital ini, institusi harus menyesuaikan diri dengan kondisi zaman. Semua pihak perlu bekerja sama untuk menciptakan generasi yang lebih unggul dan cerdas dengan memahami nilai dasar pendidikan dan syarat-syaratnya. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah 1. Apa pengertian dari ilmu pendidikan? 2. Apa pengertian ilmu pendidikan menurut para ahli? 3. Apa tujuan dari ilmu pendidikan? 4. Apa fungsi dari ilmu pendidikan? 5. Apa yang dimaksud ruang lingkup pendidikan? 6. Siapa saja pihak yang terlibat dalam ruang lingkup pendidikan? C. Tujuan. Adapun beberapa tujuan dari penulisan makalah ini yakni meliputi 1. Mengetahui pengertian ilmu pendidikan. 2. Mengetahui dan memahami pengertian ilmu pendidikan menurut para ahli. 3. Mengetahui tujuan ilmu pendidikan. 4. Mengetahui fungsi ilmu pendidikan. 5. Mengetahui pengertian ruang lingkup dalam pendidikan. 6. Mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam ruang lingkup pendidikan. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Mbak Aziza. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nasika. Untuk Mbak Nasika, saya persilakan. Terima kasih untuk moderator. Yang selanjutnya yaitu pengertian ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan adalah ilmu yang mempelajari serta memproses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan atau proses cara pembuatan dan mendidik. Adapun pengertian ilmu pendidikan menurut para ahli yaitu yang pertama dari Aristoteles, pendidikan adalah salah satu fungsi dari suatu negara dan dilakukan terutama setidaknya untuk tujuan negara itu sendiri. Yang kedua, Plato. Dalam teori pendidikan menurut Plato adalah sesuatu yang dapat membantu perkembangan individu dari jasmani dan akal dengan sesuatu yang dapat memungkinkan tercapainya sebuah kesempurnaan. Yang ketiga, dari Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan salah satu usaha pokok untuk memberikan nilai-nilai kebatinan yang ada dalam hidup rakyat yang berkebudayaan kepada tiap-tiap turunan baru atau penyerahan kultur tidak hanya berupa pemeliharaan akan tetapi juga dengan maksud memajukan
serta memperkembangkan kebudayaan menuju ke arah keseluruhan hidup kemanusiaan. Yang keempat ada H-Horn. Pendidikan adalah proses yang dilakukan terus-menerus dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan, seperti termanifestasi dalam alam sekitar, intelektual, emosional, dan kemanusiaan dari manusia. Yang kelima, ada Ahmad D. Marimba. Pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terdapat perkembangan jasmani dan rohani terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Mbak Nasika. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Kinanti. Untuk Mbak Kinanti, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan tujuan ilmu pendidikan. Tujuan ilmu pendidikan. Tujuan utama ilmu pendidikan adalah 1. Pengembangan potensi individu. Pendidikan bertujuan untuk membantu setiap individu mengembangkan potensi dalam aspek kognitif atau pengetahuan, afektif atau sikap, dan psikomotorik atau keterampilan. Yang kedua ada membangun karakter dan etika. Salah satu tujuan utama dari pendidikan adalah membangun kepribadian karakter peserta didik seperti rasa tanggung jawab, disiplin, dan kerja keras. Yang ketiga ada persiapan kehidupan sosial. Pendidikan mempersiapkan individu agar dapat berperan aktif dalam masyarakat dengan nilai-nilai sosial budaya yang sesuai. Yang keempat ada persiapan profesional. Pendidikan memberikan keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja melalui pendidikan formal, non-formal, dan vokasional. Yang kelima ada mendorong inovasi dan kreativitas. Ilmu pendidikan bertujuan untuk memfasilitasi pemikiran kritis dan inovatif sehingga peserta didik dapat menciptakan solusi baru untuk berbagai masalah di masyarakat. Yang keenam ada pengembangan budaya dan peradaban. Melalui pendidikan, warisan budaya dapat dipelihara dan dikembangkan sekaligus mendorong terciptanya peradaban yang lebih maju dan sejahtera. 7. Peningkatan kesejahteraan hidup. Pendidikan meningkatkan kualitas hidup individu dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk kehidupan yang lebih baik. Dan selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Mbak Kinanti. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Bima. Untuk Mas Bima, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang fungsi ilmu pendidikan. Yang pertama, mengembangkan potensi dan mencerdaskan individu dengan lebih baik. Dengan hal begitu diharapkan dapat menjadikan individu menjadi pribadi yang kreativitas, berpengetahuan luas, kepribadian, dan bertanggung jawab. Yang kedua, membentuk karakter bangsa yang bermartabat. Yang ketiga, membimbing anak ke arah suatu tujuan yang bernilai tinggi. Yang keempat, serta mengembangkan akhlak watak yang baik pada peserta didik. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk Mas Bima. Untuk selanjutnya materi akan disampaikan oleh Mbak Anindita. Untuk Mbak Anindita, saya persilakan. Terima kasih untuk moderator. Selanjutnya D. Ruang lingkup ilmu pendidikan. Ruang lingkup ilmu pendidikan adalah ilmu yang membicarakan bagaimana cara atau teknik menyajikan bahan pelajaran terhadap siswa agar tercapai suatu tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Ruang lingkup ilmu pendidikan menurut Bloom adalah ruang lingkup kognitif, efektif, dan psikomotoris. Untuk selanjutnya, pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan. Yang pertama, anak didik atau siswa merupakan objek terpenting dalam pendidikan. Untuk yang kedua, dasar dan tujuan pendidikan merupakan sumber landasan dari kegiatan pendidikan. Untuk yang ketiga, pendidik merupakan subjek dalam melakukan pendidikan atau yang mengajar. Untuk yang keempat, materi pendidikan merupakan bahan atau pengalaman belajar ilmu. Untuk yang kelima, metode pendidikan merupakan cara dalam menyampaikan materi terhadap siswa. Untuk yang keenam, evaluasi pendidikan merupakan cara mengadakan evaluasi atau penilaian terhadap kegiatan belajar. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih untuk Mbak Anindita. Selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi, dari pendapat kelima para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia. Dengan demikian, manusia dapat mencapai kemajuan di berbagai bidang yang pada akhirnya dapat menempatkan seseorang pada derajat yang lebih baik. Perlu diakui bahwa tidak semua manusia dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan apa yang diharapkan dan diinginkannya. Oleh karena itu, pendidikan menjadi salah satu kebutuhan yang cukup penting dalam mengalami perubahan dan kemajuan di zaman modern ini. Pendidikan merupakan proses belajar yang tidak akan pernah berhenti sejak seseorang itu lahir di dunia maupun sampai akhir hayatnya. Tujuan dari ilmu pendidikan yaitu untuk mengembangkan potensi individu, membangun karakter dan etika, persiapan kehidupan yang sosial, persiapan profesional, mendorong inovasi dan kreativitas, mengembangkan kebudayaan dan peradaban, serta untuk mengembangkan potensi dan kesejahteraan hidup. Adapun fungsi ilmu pendidikan yang paling utama adalah untuk mengembangkan potensi dan mencerdaskan individu dengan lebih baik. Selain itu, untuk membentuk karakter bangsa yang bermartabat, untuk membimbing anak ke arah suatu tujuan yang kita nilai tinggi. Selain itu juga, ada pun ruang lingkup di dalam ilmu pendidikan. Ruang lingkup memiliki arti yaitu ilmu yang membicarakan bagaimana cara atau teknik menyajikan bahan pembelajaran terhadap siswa agar tercapai suatu tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Adapun pihak-pihak yang terlibat di dalam ruang lingkup tersebut, yaitu anak didik atau siswa, dasar dan tujuan pendidikan, pendidik, materi pendidikan, metode pendidikan, dan juga evaluasi pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.